Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rohim di channel Bang Rohim. Di video ini saya ingin menunjukkan bagaimana anak itu kejang ya, dan bagaimana penyebabnya dan apa saja solusinya. Sebelum melanjutkan video saya ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe agar channel saya bisa berkembang dan saya juga bermanfaat untuk membuat konten-konten video manfaat lainnya. Oke, kita masuk. Untuk video anak kejang seperti apa? Nih, seperti ini teman-teman. Di Sayang, posisi seperti tangi ini, sayang. itu Wis fokusnya tangannya mikir dilentangkan utang ya, nih. seperti di video ini. Jadi anak saya itu kejang di bagian tangan juga kaki. Dia gerakannya kompak, tangan dan kakinya itu kayak getar ya. Kadang getar-getar kecil terus menjadi besar. Ini tuh bagian tangannya dan kakinya sebenarnya getar. Ini waktu saya belum tahu ya, jadi saya dan istri saya itu dipopong seperti itu. Bagusnya itu diletakkan di kasur ya, dilentangkan terus bajunya kita longgarkan teman-teman. Tuh, tangannya itu seperti itu, dan keadaan anak saya itu tidak sadar, susah sekali untuk disadarkan. Keadaan matanya itu seperti orang tertidur. Jadi kejang sendiri itu adalah gerakan otot yang berkontraksi yang tidak bisa dikendalikan oleh tubuh. Nah, untuk kejang sendiri ada dua, yaitu kejang dengan adanya sebab dan kejang karena tidak adanya sebab. Yang pertama, kejang adanya sebab ini adalah karena adanya demam. Jadi umumnya bayi yang baru lahir, yang umur beberapa hari atau beberapa minggu, itu terutama yang mengalami demam, itu kalau kita biarkan itu akan kejang. Eh, Adik saya punya anak itu kemarin demamnya tinggi sampai di atas 37, dari malam sampai ke pagi itu masih demamnya tinggi, dibiarkan akhirnya posisi pagi dia kejang dan semaput langsung dibawa ke UGD. Alhamdulillah sekarang kondisinya sudah sehat dan aman terkendali. Nah, itulah kejang karena adanya sebab demam. Sedangkan kejang yang tidak ada sebab demam, contohnya seperti apa? Seperti video tadi. Uh, jadi anak saya itu mengalami kejang tanpa demam. Ini yang bikin kita pusing ya. Kalau mungkin panas, oke, badannya panas. Nanti kalau ada obat penurun panas, badannya sudah turun, kejangnya hilang, itu mudah. Tapi kalau kejang tanpa demam, ini yang bikin kita pusing. Apa saja sih sebabnya? Yang pertama, adanya kelainan pada otak, terutama trauma pada saat posisi di kandungan atau adanya pendarahan pada saat melahirkan. Itu bisa menyebabkan kejang ya teman-teman. Yang kedua, adanya kelainan pada elektrolit di tubuh bayi. Biasanya karena kurangnya gula darah atau kurangnya kalium. Di sini maksudnya cairannya itu tidak stabil, mungkin naik turun dan sebagainya. Itu bisa menyebabkan kejang tanpa demam. Yang terakhir, adanya gangguan pada saraf otak. Ini yang menuju ke epilepsi, teman-teman. Untuk yang pertama, karena ada kelainan pada otak, biasanya itu akan dilakukan yang namanya USG. Anak saya dulu pas masuk ke rumah sakit itu langsung ditangani, alhamdulillah, dicek kadar gula darahnya, kadar kalium, alhamdulillah normal. Terus dites juga dengan USG, maksudnya USG bagian kepala, apakah ada pendarahan atau tidak. Karena kalau ada pendarahan itu akan mempengaruhi juga, alhamdulillah hasilnya tidak. Yang terakhir adalah EEG ya, dan di EEG alhamdulillah tidak sampai menjerumus ke situ, karena kata dokter ini kayaknya bukan epilepsi mas. Jadi epilepsi itu terakhir ya teman-teman. Ciri-cirinya mungkin buat teman-teman yang mengalami kebingungan perbedaan kejang antar kejang atau mungkin rajukan atau mungkin getaran pada tubuh ya. Jadi ada juga getaran pada tubuh, itu tujuannya pertumbuhan itu ada teman-teman. Nah, itu harus kita bedakan. Jadi kalau kejang pada bayi itu gerakannya itu kaku, terus pas kita narik dia ngikut, itu bukan demam. Tapi kalau dia kaku, kejang kaku, terus eh, dia katakan masih kekeh, tidak mau ngikut kita, katakan keras seperti ini gitu ya. Ini berarti dia kejang. Langsung saja bawa ke rumah sakit ya. Atau mungkin kalau jauh kita longgarkan dulu bajunya, kita baringkan, kita longgarkan bajunya karena bahaya
itu pernapasannya bisa terganggu kalau bajunya terlalu ketat, kita longgarkan. Terus kalau bisa kita miringkan, kalau mungkin ada cairan yang keluar seperti air liur, kita miringkan, takutnya nanti tersedak ya. Jadi kejang itu kan dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, sedangkan air liurnya keluar, jadi bagusnya kita miringkan kalau air liurnya keluar. Tapi kalau air liurnya tidak keluar, kita cukup baringkan. Terus kita tunggu sampai kejangnya berhenti ya. Jadi jangan kita ganggu, jangan kita sadarkan, nggak bisa. Saya sudah pernah nyoba anak saya pas kejang, saya sadarkan nggak bisa. Jadi tunggu sampai kejangnya berhenti. Berapa lama sih kejang itu terjadi? Itu antara 1 menit sampai 5 menit. Kalau kejangnya berturut-turut dalam 1 hari itu lebih dari 1 kali, langsung bawa ke rumah sakit. Tapi kalau kejangnya tadi hanya seperti rajukan, kayak kaget seperti ini, berarti itu hanya kejang pertumbuhan atau rajukan atau getaran kecil cuma 1 tangan, nah ini berarti bukan. Tapi kalau mungkin dua-duanya atau sekalian sama kakinya seperti video anak saya tadi, itu kejang teman-teman, langsung kita bawa ke rumah sakit. Bahayanya apa? Kalau kita mengalami anak kita mengalami hal seperti itu lama kelamaan akan merusak saraf otak. Jadi bahayanya di situ ya, makanya saya nggak nunggu lama di rumah, langsung saya bawa ke rumah sakit. Soal rezeki atau soal mungkin biaya bisa kita pikirkan belakangan. Yang penting anak kita selamat. Jadi kalau mengalami hal seperti itu, tadi bedakan dulu. Setelah kita tahu bahwa itu kejang, kita longgarkan. Setelah kita longgar, biarkan agar kejangnya itu berhenti. Setelah kejangnya berhenti, langsung kita bawa ke rumah sakit agar cepat ditangani oleh dokter. Jadi tipsnya seperti itu. Dan alhamdulillah anak saya setelah dibawa ke rumah sakit Haji Barang dan juga Margono, ternyata anak saya itu kekurangan elektrolit. Karena apa? Ternyata bayi umur kurang lebih 1 minggu itu sekali minum antara 80 mili sampai 150 mili. Sedangkan ASI dari istri saya itu kurang. Jadi ketahuan penyebabnya pas di Margono. Jadi buat teman-teman mungkin bedanya seperti itu antara kejang epilepsi, kejang tadi karena kekurangan, atau kejang karena demam. Kalau demam udah jelas. Kalau epilepsi itu setahu saya ya itu ada kerutan, matanya juga terbuka ya. Terus ininya juga kaku seperti itu, terus biasanya ada air liur yang keluar. Nah, itu biasanya epilepsi. Tapi untuk memperjelas epilepsi atau tidak, langsung saja kita bawa ke rumah sakit yang ada EEG-nya. EEG-nya itu alat untuk mengetes gelombang otak ya, apakah ada kelainan atau tidak. Di situ bisa kelihatan. Kalau di Margono ada, itu saya sudah tanya-tanya, di situ ada. Dan kalau mungkin kejang elektrolit itu tadi kekurangan elektrolit atau kelainan pada kandungan atau mungkin cairan di tubuh bayi, biasanya karena kurang ASI itu tadi. Gampangannya kencoten lah ya teman-teman, atau si bayi itu kelaparan seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu videonya dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di video ini. Jangan lupa klik like dan juga subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten video lainnya. Yang penting kalau kita mengalami hal seperti itu, jangan kita panik, kita tenang aja dulu. Karena sampai kejangnya selesai langsung kita bawa. Usahakan jangan terlalu lama dibiarkan. Ingat, bahaya akan mengganggu perkembangan otak pada bayi. Bahkan kalau perkembangannya otaknya kena, itu bisa ngaruh ke badan. Itu yang bahaya di situ. Kalau itu dari saya, selebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.